Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 12 akan mempresentasikan mengenai sholat sesuai perintah Nabi Muhammad SAW guna memenuhi tugas pendidikan agama Islam. Dengan anggota kelompok 1 Nova Azza Alifatul Zulfa dengan NIM 2007010165. Saya sendiri Melina Putri Utami dengan NIM 2007010167 dan Reza Roykul Maulana dengan NIM 2007010169. Sholat sesuai ajaran Nabi Muhammad. Hukum melaksanakan sholat. Sholat adalah rukun Islam yang wajib dilaksanakan oleh setiap muslim. Sholat adalah tiang agama, sebaik-baik amal, cahaya kehidupan seorang mukmin. Amal yang membawa keselamatan dunia dan akhirat. Amal yang membawa ketenangan hati dan barokah, serta jalan menuju surga. Makna batin juga dapat ditemukan dalam sholat, yaitu kehadiran hati, tafahum, atau kefahaman terhadap makna pembicaraan, takzim atau rasa hormat, mahabbah, raja harap, dan haya, rasa malu. Yang keseluruhannya itu ditujukan kepada Allah sebagai ilah. Sesungguhnya, sholat merupakan sistem hidup, manhaj tarbiyah dan taklim yang sempurna yang meliputi kebutuhan fisik, akal, dan hati. Tubuh menjadi bersih dan bersemangat. Akal bisa terarah untuk mencerna ilmu dan hati menjadi bersih dan suci. Sholat merupakan taktik amali atau aspek aplikatif dari prinsip-prinsip Islam baik dalam aspek politik maupun sosial kemasyarakatan yang ideal, yang membuka atap masjid menjadi terus terbuka sehingga nilai persaudaraan, persamaan, dan kebebasan itu terwujud nyata. Perintah atau ajaran sholat diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa khusus dan istimewa, yakni peristiwa Isra Mi'raj. Dengan kata lain, khusus untuk menerima ajaran sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sedang untuk ajaran-ajaran lainnya cukup dikirimkan lewat malaikat Jibril. Hal ini jelas sekali mengisyaratkan keistimewaan sholat. Adapun sholat yang diwajibkan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita, umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehari semalam ialah sholat yang 5 waktu. Perintah atau ajaran sholat diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Perintah atau ajaran sholat diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam peristiwa khusus dan istimewa, yakni peristiwa Isra Mi'raj. Dengan kata lain, khusus untuk menerima ajaran sholat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam harus menghadap langsung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedang untuk ajaran-ajaran lain cukup dikirimkan lewat malaikat Jibril. Hal ini jelas sekali mengisyaratkan keistimewaan sholat. Adapun sholat yang diwajibkan Allah kepada kita, umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, sehari semalam ialah sholat yang 5 waktu. Sholat itu diwajibkan oleh Allah kepada hambanya sejak Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan perjalanan Isra Mi'raj, yaitu pada tanggal 27 Rajab, yaitu 1,5 tahun sebelum beliau hijrah dari Mekah ke Madinah. Pada malam itulah beliau menerima perintah wajib sholat untuk beliau dan umatnya. Mula-mula sholat itu diwajibkan 50 kali sehari semalam. Tetapi karena Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam selalu meminta keringanan, akhirnya hanya diwajibkan 5 kali sehari semalam. Seperti sekarang ini, pengalaman ruhani yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam saat Isra Mi'raj mencerminkan hakikat spiritual dari sholat yang dijalankan umat Islam sehari semalam. Sholat adalah mi'rajnya orang-orang beriman. Perintah atau ajaran sholat diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Rasulullah. Adanya penderitaan dalam perjuangan yang disikapi dengan kesabaran yang dalam, kesabaran yang berubah balasan dari Allah, dan sebagai senjata bagi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan kaum muslimin untuk bangkit merebut kemenangan. Pelajaran ini terangkum dalam surat Al-Baqarah di atas. Maka hikmah yang dapat kita ambil dari peristiwa suci yang dialami Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah, yang pertama, perintah sholat 5 waktu menandakan kalau sholat merupakan ibadah besar bagi umat Islam.
seorang muslim. Yang kedua, jumlah sholat yang semula berjumlah 50 kali sehari semalam menjadi 5 kali merupakan dispensasi dari Allah Subhanahu wa taala sebagai wujud permohonan Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, dalam sholat terjadi dialog antara manusia dengan Allah yang digambarkan dari dialog antara Nabi Muhammad SAW dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana diketahui bahwa sholat atau tiang agama Islam oleh-oleh utama Isra Mi'raj adalah peristiwa sholat. Sholat adalah satu-satunya kewajiban dan menjadi kebutuhan umat Islam yang amarnya diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal itu menunjukkan betapa tingginya posisi ibadah sholat. Wajar kalau kemudian sholat sebagaimana tersebut dalam sejumlah hadis Nabi SAW, sholat merupakan tiang agama, akan runtuh keislaman seseorang jika meninggalkan atau tidak mendirikan sholat. Sholat merupakan penentu diterima tidaknya amal soleh seseorang serta menjadi ibadah atau ritual. Gerakan sholat sesuai Al-Quran dan As-Sunnah. Yang pertama, kita harus menghadap kiblat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam melaksanakan sholat fardu dan sunnah menghadap kiblat. Beliau pun memerintahkan demikian dalam sabdanya kepada orang yang tidak benar sholatnya. Bila engkau berdiri untuk melakukan sholat, maka sempurnakanlah wudumu. Kemudian menghadaplah kiblat lalu bertakbirlah. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dalam perjalanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam biasanya melakukan sholat sunnah di atas kendaraan, yaitu unta. Beliau juga melakukan witir di atas kendaraannya dan menghadap kemana saja kendaraannya menghadap, timur maupun barat. Allah berfirman dalam Quran Surat Al-Baqarah ayat 115 yang artinya, maka kemanapun kamu menghadap, disitulah wajah Allah. Dalam riwayat Bukhari dan Ahmad disebutkan bahwa apabila hendak melakukan sholat fardu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam turun dari tunggangannya lalu menghadap kiblat. Yang kedua, berdiri. Berdiri lurus menghadap kiblat, muka ditundukkan dan mata melihat ke arah tempat sujud. Kedua tangan lurus dan berniat sholat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam sholat fardu dan sunnah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukannya sambil berdiri sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surah Al-Baqarah ayat 238 yang artinya berdirilah untuk Allah dalam sholatmu dengan khusyuk. Dalam sebuah riwayat Tirmizi dan Ahmad disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melakukan sholat menjelang datang ajalnya sambil duduk. Dalam kesempatan lain, beliau melakukan sholat sambil duduk, yaitu ketika dalam keadaan sakit. Sedangkan orang-orang di belakangnya mengikutinya sambil berdiri. Lalu Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan isyarat agar mereka duduk, maka mereka pun duduk. Oke, selanjutnya niat takbir dan mengangkat kedua tangan. Yang pertama membaca takbir. Kedua tangan sudah berbahu. Ibu jari sejajar dengan kedua telinga dan kedua telapak tangan menghadap kiblat. Dalam hadis riwayat Muslim dan Ibnu Majah disebutkan bahwa Rasulullah SAW membuka sholatnya dengan ucapan Allahu Akbar. Allah Maha Besar. Beliau pun memerintahkan demikian kepada orang yang tidak benar dalam sholatnya, sebagaimana sabda beliau SAW. Tidaklah sholat seseorang itu menjadi sempurna sampai ia berwudu dengan benar. Lalu berkata Allahu Akbar di riwayat Tabarani. Meletakkan kedua tangan bersetetap di dada tangan kanan di atas tangan kiri. Meletakkan telapak tangan kanan di atas punggung tangan kiri dengan menggenggam pergelangan tangan kiri dan diletakkan di atas dada. Lalu membaca doa iftitah. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam meletakkan tangan kanan di atas punggung tangan kirinya, pergelangan dan lengan, dan memerintahkan demikian kepada sahabat-sahabatnya. Terkadang beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menggenggam
lengan kirinya dengan jari-jari tangan kanannya. Next. Roko. Meletakkan punggung sejajar dengan leher. Memegang kedua lutut dengan kedua tangan dan pandangan ke tempat sujud sambil berdoa. Iktidal. Bangun dari roko dan berdiri kembali dengan mengangkat kedua tangan. Bertakbir tanpa mengangkat kedua tangan. Kemudian menuju gerakan sujud dan dengan mendahulukan letakkan kedua tangan lalu kedua tangan. Sujud dengan cara meletakkan wajah dan dahi, meletakkan kedua telapak tangan sejajar dengan kedua telinga, wajah diletakkan di antara kedua telapak tangan, kedua kaki diletakkan di mana jari-jari dirapatkan dan dihadapkan ke arah kiblat, kedua siku dan diangkat dari lantai dan merenggangkan kedua ketiak dan lambungnya. Next. Duduk di antara dua sujud dengan cara iftirasi yang dengan cara duduk di atas bentangan kaki kiri dengan menjadikan kaki sebagai iftirasi. Alas sementara telapak kaki kanan ditegakkan dengan jari-jari kaki kanan menghadap kiblat. Duduk tahiyat awal, duduk iftirasi, mengacungkan telunjuk tangan kanan dan tidak menggerakkannya dan memajukan ujung jari kaki dimasukkan ke bawah lengkung kaki kanan. Duduk tahiyat akhir, langsung mengucapkan jari telunjuk kanan dan memajukan ujung jari kaki kiri dimasukkan ke bawah lengkung mata kaki kanan. Sedangkan telapak kaki kanan ditegakkan dan duduk bertumpun pantat di atas lantai. Ujung jari kanan menghadap kiblat. Kemudian membaca tasyahud seperti baca tasyahud awal, kemudian diteruskan dengan doa. Salam. Dengan memalingkan muka ke kanan terlebih dulu sampai terlihat pipi kanan terlihat oleh jemaah atau orang lain yang di belakangnya. Kemudian memalingkan ke kiri sampai terlihat pipi kiri. Khusyuk dan memandang tempat sujud. Dalam hadis riwayat Baihaqi dan Muslim disebutkan bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sholat menundukkan kepalanya dan pandangannya tertuju ke tanah. Rasulullah melarang mengangkat pandangannya ke langit sebagaimana tercantum dalam hadis riwayat Bukhari dan Abu Daud. Lengan larangan itu dipertegas dengan sabdanya. Hendaknya orang-orang mengarahkan pandangannya ke langit pada waktu sholat atau tidak dapat kembali lagi pada mereka. Dalam riwayat lain disebutkan atau mata-mata mereka terselok. Hadis riwayat Bukhari, Muslim dan Siraj. Dalam hadis lain disebutkan, apabila kalian melakukan sholat, maka hendaknya janganlah menoleh karena Allah akan menghadapkan wajahnya kepada wajahnya ketika sholat selama ia tidak menoleh. Hadis riwayat Tirmidzi dan Hakim. Dalam hadis yang diriwayatkan Ahmad dan Abu Ya'la disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang 3 perkara dalam sholat, yaitu sholat dengan cepat seperti ayam yang mematuk, duduk di atas tumit seperti duduknya anjing, dan menoleh-noleh seperti musang. Beliau Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, sholatlah seperti halnya sholat orang yang akan meninggal, yaitu seakan-akan engkau melihat Allah. Jika engkau tidak melihatnya, maka sesungguhnya dia melihatmu. Next.
Ini ilustrasi gerakan sholat. Next. Berikut beberapa ilustrasi gerakan sholat berdasarkan HPT. Mulai dari rakaat pertama, kemudian mengarahkan pandangan ke tempat sujud, sedekat, ruku, kemudian sujud. Duduk di antara dua sujud, duduk at-tahiyatul awal, kemudian cara duduk pada tahiyat, iftirashi, dan tawaruk, kemudian salam. Doa sholat berdasarkan HPT, doa bacaan iftitah, Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya kama ba'ada bainal masriqi wal maghrib. Allahumma naqini minal khotoyaya kama yunaqqa saubul abyadu minad danas. Allahumma ba'zilni min khotoyaya bil ma'i wasalji wal barad. Kemudian membaca Al-Fatihah dan surat pendek. Membaca ta'awudz, bismillah, dan surat Al-Fatihah. Kemudian membaca surat pendek. Bacaan ruku, Subhana rabbiyal azimi, Subhana rabbiyal azimi, Subhana rabbiyal azimi. Doa iktidal, Rabbana walakal hamdu hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi. Bacaan sujud, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la, Subhana rabbiyal a'la. Tasyahud awal, at-tahiyatu lillahi wa sholawatu wa thayyibat. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Doa sesudah tasyahud awal. Allahumma inni zalamtu nafsi zulman katsira wa la yaghfiru dzunuba illa anta. Faghfir li maghfiratan min 'indika warhamni innaka antal ghafurur rahim. Tasyahud akhir. At-tahiyatu lillahi wa sholawatu wa thayyibat. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sholawat Nabi. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sholaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim. Innaka Hamidum Majid. Sudah tasyahud akhir. Allahumma inni a'udzubika min 'adzabi jahannam wa min 'adzabil qabri wa min fitnatil mahya wal mamati wa min syarri fitnatil masyiddid dajjal. Doa salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa dan zikir setelah sholat berdasarkan HPT. Membaca istighfar 3 kali, astagfirullah, kemudian dilanjutkan membaca Allahumma antas salam wa minkas salam tabarakta ya dzal jalali wal ikram. Membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta wa la yanfa'u dzal jaddi minkal jaddu. Kemudian membaca La ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. La haula wa la quwwata illa billah. La ilaha illa wa la na'budu illa iyyah. Lahun ni'ma wa lahul fadl wa lahus sana'ul hasan. La ilaha illallah mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. Membaca tasbih subhanallah sebanyak 33 kali, tahmid alhamdulillah sebanyak 33 kali, takbir Allahu Akbar sebanyak 33 kali. Kemudian membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Keterangan dibaca sebanyak 10 kali pada waktu pagi dan sore setelah sholat subuh atau setelah sholat maghrib. Membaca surat Al-Mu'awwizat, Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan Anas. Membaca ayat kursi surat Al-Baqarah ayat 255. Membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Sekian dari presentasi kami. Apabila ada kesalahan, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.